Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yin Arum Puspitasari dengan NIM S3525080052. Ini saya akan mempresentasikan akta akad saya yang berjudul Akad Pembiayaan Al-Murabah nomor 01. Ini kepala aktanya pada hari ini, Rabu 5 strip 10 strip 2025 dalam kurung 5 Oktober 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan selesai proses pembuatan akta ini. Menghadap pada saya, Yin Arum Puspitasari, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, notaris yang berkedudukan di Kota Bandung, wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat. Dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini. Untuk komparisinya, Nyonya Mona Lisa lahir di Jakarta pada tanggal 13 strip 09 strip 1994 dalam kurung 13 September 1994, warga negara Indonesia selaku manajer cabang Bank Mega Elegan Kota Bandung, bertempat tinggal di Jalan Kenangan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kota Bandung. Pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3578092410650001 menurut keterangannya berdasarkan surat penugasan internal nomor 021 garing SM garing PKS garing 2025 tanggal 1 strip 10 strip 2025 1 Oktober 2025 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai Bank Mega Elegan oleh karenanya sah bertindak atas nama Bank Mega Elegan. Kedudukan di Jalan Bio nomor 2 Surakarta yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta nomor 23 tanggal 08 strip 09 strip 1998 8 September 1999 Ibu di hadapan Sarjana Hukum Notaris Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C strip 16495 HT.01.04.TH.99 tanggal 16 strip 09 strip 1999 dalam kurung 16 September 1999 dan telah diumumkan dalam acara Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tahun tanggal 31 strip 10 strip 2020 dalam kurung 31 Oktober 2020 tambahan nomor 6588 yang telah diubah dengan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Mega Elegan dengan nomor 10 tanggal 19 strip 06 strip 2008 dalam kurung 19 Juni 2008 dibuat di hadapan Badarul Syamsi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Dan untuk ke bawah ini sudah melalui beberapa akta berita acara rapat umum. Lalu bisa untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pemberi pembiayaan. Lalu pihak yang kedua adalah Tuan Joseph Vicentius Leonardo, lahir di Bandung pada tanggal 26 03 1989 26 Maret 1989, warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 06, Kota Bandung, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 35789831043005. Menurut keterangannya berdasarkan surat penugasan internal nomor 059 garing SM garing BKS garing 2025 tanggal 4 strip 10 strip 2025 dalam kurung
4 Oktober 2025 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai CV Sehat Lestari. Oleh karenanya sah bertindak atas nama CV Sehat Lestari berkeluar di Jalan Raja Wali nomor 6 Surakarta yang anggaran selaku Direktur CV Sehat Lestari berdasarkan akta pendirian nomor 206 garing A garing CV garing Kemenhum garing 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau penerima pembiayaan. Untuk premisnya, para penghadap telah saya notaris kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya. Notaris para penghadap menerangkan terlebih dahulu yang pertama bahwa CV Sehat Lestari telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank Mega Elegan untuk pembelian barang sebagaimana didefinisikan dalam akad ini. Permohonan tersebut telah disetujui oleh Bank Mega Elegan yang dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam akad ini. Yang kedua, bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Mega Elegan kepada CV Sehat Lestari dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan berikut. CV Sehat Lestari bertindak untuk dan atas nama Bank Mega Elegan dalam melakukan pembelian barang dari pemasok guna memenuhi kebutuhan CV Sehat Lestari dan pembiayaan yang disediakan oleh Bank Mega Elegan. Selanjutnya, Bank Mega Elegan menjual barang tersebut kepada CV Sehat Lestari sebagaimana barang tersebut dibeli oleh Bank Mega Elegan dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan akad ini. Penyerahan barang dilakukan oleh pemasok langsung kepada CV Sehat Lestari dengan persetujuan dan kesepakatan Bank Mega Elegan. CV Sehat Lestari berkewajiban membayar harga pokok ditambah margin keuntungan kepada Bank Mega Elegan dalam jangka waktu yang disepakati para pihak. Dengan demikian, sebelum seluruh harga pokok dan margin keuntungan dilunasi, CV Sehat Lestari berada dalam posisi menerima biayaan dari Bank Mega Elegan. Selanjutnya, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad pembiayaan al-murabahah. Sebagaimana tertuang dalam akta ini, selanjutnya disebut akad dan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang didahului dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, titik pembiayaannya. Yang pertama, opsi pembiayaan dalam akad ini adalah barang yang akan dibeli oleh CV Sehat Lestari dari pemasok sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha CV Sehat Lestari dengan spesifikasi jenis, jumlah, dan nilai yang disetujui oleh Bank Mega Elegan berdasarkan dokumen penawaran faktur atau surat pesanan yang menjadi bagian tidak terpisah dari akad ini. Barang tersebut selanjutnya akan menjadi objek jual beli antara Bank Mega Elegan dan CV Sehat Lestari sebagaimana diatur dalam skema pembiayaan murabahah. Penyerahan barang dilakukan oleh pemasok kepada CV Sehat Lestari dengan sepengetahuan Bank Mega Elegan dan sejak barang diterima, tanggung jawab atas resiko dan pemanfaatan barang beralih kepada CV Sehat Lestari sesuai ketentuan dalam akad ini. Pasal 2, nilai pembiayaannya. Bank Megah Elegan setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan murabah kepada CV Sehat Lestari dengan nilai pembiayaan sebesar 500 juta yang merupakan harga pokok barang yang dibeli oleh Bank Megah Elegan dari pemasok untuk kemudian dijual kepada CV Sehat Lestari. Nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pelaksanaan akad ini seperti biaya administrasi, biaya appraisal, biaya pengikatan jaminan, dan biaya lain yang sah menurut ketentuan Bank Mega Elegan. Atas nilai pembiayaan tersebut, Bank Mega Elegan dan CPZ Lestari sepakat menetapkan margin keuntungan murabah sebesar 75 juta. Dengan demikian, harga jual yang wajib dibayar oleh CP Sehat Lestari kepada Bank Mega Elegan adalah sebesar 575 juta rupiah yang merupakan penjumlahan antara harga pokok dan margin keuntungan. Harga jual sebagaimana diatur pada ayat 4 bersifat tetap dan tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan harga jual oleh CV Sehat Lestari kepada Pemuda Elegan dilakukan secara angsuran sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam akad ini. Pasal 3, hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban Bank Mega Elegan. Bank berhak menerima pembayaran harga jual murabah beserta angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam akad, meminta dokumen, laporan, atau informasi lain dari CV Sehat Lestari yang berkaitan dengan penggunaan barang yang menjadi objek pembiayaan, melakukan pemantauan terhadap
keadaan dan kondisi barang yang menjadi objek pembiayaan sampai seluruh kewajiban civilized lestari dilunasi. Menagih, mengingatkan, atau mengambil tindakan sesuai ketentuan akad apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran. Menempuh upaya hukum atau upaya penyelesaian sengketa lainnya apabila terjadi manifestasi dari pihak nasabah. Selanjutnya, bank berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai nilai yang disepakati dalam akad. Pelaksanaan pembelian barang dari pemasok berdasarkan dokumen pesanan dari CV Sehat Lestari, menjual barang tersebut kepada CV Sehat Lestari sesuai harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati, memberikan penjelasan atas ketentuan, prosedur, dan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan akad murbah, menyampaikan konfirmasi atau pemberitahuan yang diperlukan terkait pelaksanaan akad. Di sini saya juga menyebutkan hak dan kewajiban sivil lestari. Selanjutnya ada juga pasal 4 syarat dan ketentuannya. Selanjutnya dalam pasal 5, jika para pihak wan prestasi, pihak nasabah dianggap wan prestasi apabila tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam akad ini termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan atau tidak dilakukannya pembayaran angsuran, penggunaan barang tidak sesuai tujuan, atau pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam akad. Apabila terjadi prestasi, bank berhak mengambil tindakan yang diperlukan antara lain memberikan peringatan, melakukan penagihan, meminta pelunasan, atau kewajiban yang telah jatuh tempo atau melakukan langkah lain yang diperkenankan menurut ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat prestasi sepanjang merupakan biaya nyata atau aktual cost menjadi tanggung jawab nasabah dan wajib diselesaikan sesuai ketentuan bank dan prinsip syariah. Bank prestasi tidak menghapus kewajiban nasabah untuk tetap melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan akad ini. Yang selanjutnya pasal 6 mekanisme penyelesaian sengketanya yaitu setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan akad ini sedapat mungkin diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat antara bank mengkaitkan dan si Lestari. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu yang wajar, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, baik melalui lembaga mediasi yang ditunjuk para pihak maupun lembaga mediasi yang disediakan oleh otoritas terkait. Jika penyelesaian melalui mediasi tidak dapat dicapai, maka sengketa dan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas atau Pengadilan Agama Kota Bandung. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan hal-hal yang tidak disengketakan sesuai ketentuan dalam akad ini. Lalu, pasal 7, perubahan akadnya, setiap perubahan terhadap isi akad hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak. Dan perubahan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 8, kerahasiaan, kedua belah pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan akad kecuali diwajibkan untuk dibuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Untuk penutup akta, demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan diri dari pihak manapun. Isi akta ini telah dibacakan dan dijelaskan oleh notaris kepada para pihak yang pada akhirnya menyatakan telah memahami seluruh isi akta ini menyetujuinya. Akta ini dibuat dan dibacakan di hadapan saksi-saksi yang telah dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris, yaitu Tuan Maharaja Dimansyah, sarjana hukum lahir di Bandung pada tanggal 16 Mei 1987, warga negara Indonesia, karyawan notaris bertempat tinggal di Jalan Kapsapari, Pangeneng, Kabupaten Manian, Kota Bandung, memegang kartu tanda penduduk Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan nomor induk kependudukan 35780181863003. Yang kedua, Nyonya Miranda Lawrence, sarjana hukum lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1987, warga negara Indonesia, karyawan notaris bertempat tinggal di Jalan Kapsapari, Kelurahan Gendeng, Kabupaten Manian, Kota Bandung, pemegang kartu tanda penduduk Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan nomor induk kependudukan 357807180563000.
04. Keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan, penggantian, dan coretan. Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Ditandatangani untuk pemberi pembiayaan Mona Lisa dan diberi materai tempel. Penerima pembiayaan ditandatangani oleh Joseph Vicente Leonardo, untuk saksinya Maharaja Dimanshav dan Miranda Lawrence, untuk notarisnya ada tab dan ada tanda tangannya. Di dalam tab mengandung gambar burung Garuda. Notaris Sin Armus Pitasari, SHMH. Lalu ada lembar sidik jarinya. Untuk lembar sidik jarinya itu yang sidik jari adalah para pihak, hanya dua saksi-saksi tidak melakukan sidik jari. Minuta akta ini telah ditandatangani dan lengkap diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris di Bandung, Yin Armus Pitasari, SHMH. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.